Tuhan. Dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Ada hal yang kadang-kadang kita kurang mengerti. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin. Itu ya, sebentar kan saya sampaikan. Tetapi jangan lupa, itu miskin di hadapan Allah. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang ajaib hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu, tolong hati kami dan pikiran kami untuk mengerti, memahaminya, dan kami akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, berbahagia sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Saudara sekalian, mari kita perhatikan dulu ayat firman Tuhan yang bagian paragraf pertama ini. Alinea pertama, berbahagialah orang yang miskin, bukan titik, di hadapan Allah. Siapa Allah yang kita sembah? Kita mulai dari waktu orang Israel keluar dari Mesir. Apa janji Tuhan kepada mereka? Tuhan menjanjikan kepada mereka tanah air yang baru, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Susu menggambarkan kemakmuran, madu menggambarkan sukacita. Saudara pemirsa, ini dulu yang harus kita sadari. Apa hubungannya?
umat Tuhan pada waktu itu di Mesir sedang menjadi budak. Bagaimana seorang budak bisa berbahagia? Bagaimana seorang budak bisa merasa diberkati? Ini kata-kata ini juga punya dua arti. Dalam bahasa Inggris menggunakan bless. Ya, bless who? Saudara sekalian, bless bisa artinya diberkati, bisa artinya berbahagia, terjemahannya. Oleh karena itu, bila kita sekarang sedang merasa terpuruk, seperti budak, hidup kita bekerja keras tapi kok belum bisa juga berhasil dalam hidup kita, maka dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Siapakah kita yang bisa mengatakan kita orang kaya di hadapan Tuhan? Tidak adalah. Dia yang mempunyai langit dan bumi. Saya senang sekali dengan firman Tuhan dari Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-8. Dikatakan apa? Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Sudah tahu konteks firman Tuhan itu dari mana? Ketika mereka mendirikan bait Allah yang baru, sesudah mereka pulang dari pembuangan. Semua kita tahu, baru pulang dari pembuangan, mereka tidak punya apa-apa. Tetapi toh, bait Allah itu jadi juga dibangun. Sehingga waktu dia selesai dibangun, itu Nabi Hagai, kata firman Tuhan, menangis melihat bangunan bait Allah itu. Oleh karena apa? Dialah yang menubuatkan bahwa pemilik dari emas dan perak, maksudnya semua barang berharga itu adalah miliknya Tuhan. Sehingga waktu Ezra pulang bersama dengan umat Tuhan, katanya semua barang-barang berharga, benda-benda emas dari bait Allah itu dapat mereka bawa kembali. Oleh karena apa? Tuhan sudah menjanjikan 70 tahun kemudian mereka akan kembali. Jadi mereka yang terpuruk sekarang menjadi berbahagia, menjadi diberkati. Itu arti nomor 1 dari firman Tuhan ini. Yang kemudian yang kedua, arti firman Tuhan ini ialah, saudara lihat, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Loh, apa hubungannya? Saudara nanti silakan baca dari Wahyu pasal 21. Di sana kita menemukan bahwa Yerusalem baru itu dindingnya itu dari berlian. Oleh sebab itu, para pelukis melukiskan Yerusalem baru itu, atau mereka yang pernah Tuhan izinkan untuk ke sana melihatnya, itu warnanya berwarna-warni. Itu dinding dari Yerusalem baru itu, saudara sekalian. Oleh karena dia terbuat dari berlian. Sedangkan di surga itu, saudara sekalian, kita tahu jalan rayanya terbuat dari emas. Jalannya saja, aspalnya terbuat dari emas, apalagi rumah-rumah di sana. Itu yang dimaksudkan bahwa fokuslah kita kepada surga, di mana di sana semua logam mulia, batu mulia memenuhi surga. Itu yang nomor 1 harus kita renungkan. Bagaimana karena hidup saudara sekalian sekarang? Mungkin saudara sedang terpuruk, mungkin saudara tidak punya apa-apa. Atau kalau kami di Batam, mungkin saudara tinggal di rumah liar. Tolong perhatikan, bila saudara orang percaya, saudara harus pegang firman Tuhan ini. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau terpuruk terus. Saya suka bayangkan begini. Saya pernah menghitung bersama dengan seorang developer besar di Batam, bahwa rumah tipe 21, bukan gurau-gurau untuk kuburan, bukan. Ini betul-betul rumah tipe 21, batu batanya yang terbuat dari emas itu nilainya, batu bata saja nilainya kira-kira 3,5 triliun. Memang kita jarang, mungkin tidak pernah dengar ada rumah orang senilai sampai 3,5 triliun di dunia ini. Tetapi apakah Tuhan yang sama? Dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes 6 ayat yang kedua, ya, Yohanes 16 maksudnya, maaf, Yohanes 16 ayat 2. Saudara bayangkan, apakah Tuhan tidak mau memberikan saudara
0,01%. Sama dengan berapa? 350 juta untuk saudara punya rumah yang layak dunia ini. Oh, Tuhanmu bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang baik yang akan menolong engkau. Itu artinya tadi bahwa engkau fokus kepada surga, bahwa engkau yang miskin di hadapan Allah, yang rendah hati di hadapan Allah, yang takut akan Tuhan, pasti akan mengalami berkat yang luar biasa dalam hidup saudara. Pokoknya sekarang rendah hati, merendahkan di hadapan Tuhan, dan fokus kepada surga, di mana segala yang terbaik Tuhan sudah siapkan di sana, dan sekarang engkau bisa mengalaminya sekian persen pada waktu engkau masih dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh rindu bahwa kami semua diberi kerendahan hati oleh Tuhan, sehingga kami sadar bahwa kami ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tetapi sebagai anak Tuhan, dan kami fokus kepada surga. Kami percaya bahwa Tuhan juga mau berbagi dengan kami, supaya kami bisa hidup layak di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.